Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke, setelah sebelumnya aku membahas tuntas biografi Capres dan Cawapres pasangan Anies dan Caimin. Nah, selanjutnya aku mau bahas biografi Capres nih yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ada yang tahu teman-teman siapa? Ya, beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini. 1, 2, 3, 4, 5, gas! Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968 lalu di Desa Lereng, Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo ini diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Alasannya kenapa? Karena pergantian nama ini terjadi dikarenakan rasa ketakutan dari orang tua Ganjar, di mana apabila nama Sungkowo ini tetap, maka sang anak kelak dikhawatirkan selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar sendiri bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Sedari kecil, Ganjar sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Hal itu terbukti saat Ganjar sekolah dasar, beliau selalu terpilih menjadi ketua kelas. Saat akan memasuki SMP, kemudian keluarganya itu pindah ke Kutoarjo mengikuti tempat di mana ayahnya ditugaskan. Ganjar kemudian melanjutkan studinya di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Di SMA, beliau aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Pembalan. Nah, saat akan lulus SMA tahun 1980, ayahnya pun pensiun dari kedinasan di Polri. Nah, untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya rela untuk membuka warung kelontong. Sementara Ganjar juga pernah merasakan berjualan bensin di pinggir jalan. Dan begitulah takdir kawan. Siapa sangka anak yang pernah berjualan bensin ini kelak akan memimpin Provinsi Jawa Tengah 2 periode dan sekarang bahkan mencalonkan diri untuk memimpin negeri ini. Wow, fantastis sekali bukan? Oke lanjut. Nah, setelah kelulusan SMA tiba, Ganjar pun melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Di kampus, beliau bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau dikenal dengan GMNI. Nah, selama masa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama 2 semester. Hal ini lantaran ia tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Nah, Ganjar juga mengakui jika ia itu memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah, di mana Ganjar pernah turut andil mendemo rektor UGM periode 86 sampai 90, yaitu Kosnadi Harja Sumantri. Pada tahun 1994, Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh Supriyanti ketika sedang KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atikoh merupakan seorang anak dari tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Namun, menariknya, dari hubungan mereka berdua adalah Ganjar Pranowo ini memiliki latar belakang GMNI dan PDI, sedangkan kebalikannya, Atikoh memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan partai politik PPP. Kemudian keduanya pada tahun 1999 menikah dan memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar.
di mana Zinedine lahir pada tahun 2003 dan kini sudah berkuliah di UGM mengambil jurusan Teknik Industri. Seusai Ganjar Pranowo lulus dari Fakultas Hukum UGM, ia bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakarsa. Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Ganjar aktif di GMNI dan mengagumi sosok Soekarno, dan Ganjar merupakan simpatisan PDI. Nah, pada tahun 96, PDI memiliki konflik internal nih antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi Bung Karno. Ganjar akhirnya berada di kubu Megawati, meskipun pada kenyataannya ayah Ganjar merupakan seorang polisi dan kakaknya merupakan seorang hakim, yang mana oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Dan pada akhirnya Ganjar memilih berkarir politik melalui Partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dan memang faktanya kawan-kawan Ganjar ini sudah dikader oleh PDI sejak muda, guys. Jadi tak heran Ganjar selalu nurut dan diam terhadap titah sang ratu, siapa? Yaitu Ibu Megawati. Tidak seperti Pak Jokowi yang bisa kawan-kawan lihat saat ini, ya pahamlah seperti itu. Ganjar Pranowo pada awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2004. Tetapi Ganjar menerima tugas sebagai pengganti antar waktu untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yaitu Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Nah, ketika menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi 4 yang turut mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Tak hanya itu, Ganjar juga pernah ditempatkan pada Pansus atau Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan juga Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada periode kedua sebagai anggota DPR RI, Ganjar ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonom daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria. Nah, Ganjar Pranowo mulai dikenal oleh publik saat menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi, sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, Ganjar Pranowo sebenarnya itu merupakan mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009. Akan tetapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Tapi meskipun menjadi anggota DPR RI dan memiliki kesibukan yang cukup padat, Ganjar tetap melanjutkan studinya sampai mampu menyelesaikan studi pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Ganjar Pranowo maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menggandeng Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar dan Heru dikenal dengan jargon mboten korupsi, mboten ngapusi, yang artinya tidak korupsi, tidak membohongi. Keduanya menjadi pemenang dengan perolehan suara mencapai 48,82%. Pada hari Jumat 23 Agustus 2013, pelantikan Ganjar Pranowo dan Heru sebagai gubernur. Pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bertempat di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ganjar Pranowo kemudian kembali maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dan di periode kedua ini, Ganjar menggandeng Taji Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014 sampai 2019 dari fraksi P3 dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Kemenangan kembali berpihak pada Ganjar dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10 juta suara. Ganjar Pranowo dan Taji Yassin Maimun resmi menjadi Gubernur Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai 2023
tepatnya 5 September 2023 lalu. Berarti sekarang sudah tidak menjabat lagi. Nah, di masa awal jabatannya ini pada tanggal 27 April 2014, kalau teman-teman ingat, Ganjar sempat menyita perhatian publik saat dirinya mengeluarkan kemarahan pada petugas dishub yang melakukan praktik pemungutan liar atau pungli di jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Ganjar pula aktif memanfaatkan sosial media seperti Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan Ganjar sejak sebelum menjadi gubernur sampai menjadi gubernur. Dalam pelantikan pejabat kepala daerah, Ganjar meminta agar para pejabat aktif di akun sosial media agar dapat secara cepat menerima komplain dari warga dan dapat menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Bagi Ganjar, melalui sosial media dirinya bisa mendengarkan masukan, kritikan, bahkan protes dari masyarakat yang tidak suka dalam kebijakan yang dibuat. Kemudian pada tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan kepada Ganjar sebagai pelopor gratifikasi terbanyak. Prestasi inilah diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga membuat terobosan baru dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan zakat. Pendapatan ASN dipotong secara langsung sebesar 2,5%. Dalam sebulan bisa terkumpul sejumlah 1,6 miliar rupiah yang dapat digunakan sebagai panduan bencana, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan, dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2014, Ganjar Pranowo juga merencanakan program pembentukan desa tangguh bencana. Ganjar Pranowo juga membuat kartu tani dan masih banyak terobosan baru yang beliau canangkan. Pada November 2014, tepatnya Kongres Kagama, yaitu keluarga alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Ganjar terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum Kagama atau keluarga alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014 sampai 2019. Ganjar terpilih seusai melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Ketua Umum Kagama periode 2009 sampai 2014, Budi Karya Sumadi yang merupakan Ketua Pangda Kagama DKI Jakarta, dan juga Usman Rianse yang merupakan Pengda Kagama Sulawesi Tenggara. Musyawarah tersebut bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 8 November 2014. Nah, setelah terpilih, Ganjar Pranowo memberikan sambutannya yang menyatakan bahwa program kerja Kagama janganlah sampai melupakan nilai-nilai dari perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang sudah diajarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Program yang akan dijalankan oleh Ganjar Pranowo salah satunya adalah menjalin sinergi dengan pengurus daerah sehingga terbangun guyub rukun antar anggota Kagama. Ganjar juga menambahkan bahwa jalinan komunikasi antar anggota Kagama dapat dilakukan secara fisik maupun virtual. Pada tanggal 21 April 2024, Partai PDI yang dikomandoi Ibu Megawati resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Lebih lanjut, ia menugaskan putrinya, Puan Maharani, membentuk tim untuk memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Dan 5 hari berikutnya, pada tanggal 26 April 2024, Partai P3 ikut mendukung perjuangan Ganjar sebagai calon presiden di pemilu 2024. Hal ini dilandasi dengan kultur Ganjar yang berasal dari keluarga NU. Beliau akan memiliki misi yang hampir sama dengan P3. Perindo yang diketuai Haritano Sudibjo bergabung untuk mengusung Ganjar pada 9 Juni 2023. Hanura kemudian menyusul pada 29 Agustus 2023. Dan pada Kamis 19 Oktober 2023, Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden
di pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 nanti, di mana keduanya menyerahkan sejumlah berkas ke KPU. Usai penyerahan dokumen persyaratan, Ganjar memberikan sedikit kata sambutan, di mana ia mengatakan berjanji bakal memajukan bangsa melalui program dan visi misi, selain itu juga membuat Indonesia bergerak lebih lincah. Namun, Sobat YouTube semua, tetap harus cerdas dan bijak ya untuk memilih pemimpin kita nanti. Dan salah satu cara termudahnya yaitu dengan melihat background tiap personal mereka, mana yang mempunyai latar belakang baik dan komitmen yang bertanggung jawab untuk memimpin negeri ini. Dan melalui konten yang aku bagikan ini, semoga bisa menjadi salah satu acuan dari sobat semua untuk bisa yakin menilai para calon pemimpin kita ini. Sekian dari aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.